Orang yang aktif di gereja, oh katanya kena kutuk. Itu sendiri saya dengar dari kakak saya yang saya sendiri berkata, itu ada di perjanjian lama dengan konteks-konteks tertentu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Oleh karena itu lagunya puji Tuhan. Apapun yang terjadi bagi saya dan bagi saudara sebagai orang percaya, tidak ada kutuk, saudara. Tidak ada yang bisa mengutuk. Supaya lebih jelasnya lagi, tidak akan bisa mengutuk saudara jika saudara itu dimiliki Tuhan. Hanya satu bagian lain kalau kita boleh melihat Ayub. Setan tanya dulu sama Tuhan, diberikan kesempatan untuk mencobai, baru bisa. Untuk apa? Untuk menguji Ayub sendiri. Bukan untuk menjatuhkan Ayub. Bukan untuk menghancurkan hidup Ayub. Sehingga dari sini sebetulnya saudara saya sendiri sebetulnya diingatkan, apapun yang akan kita hadapi sebagai orang Kristen, orang yang mau dipakai oleh Tuhan, orang yang mau dengan tulus mengasihi Tuhan, apapun yang akan terjadi tidak ada kamus kebetulan. Kesusahan, sakit dan sebagainya bukan bagian dari para kutuk, saudara. Itu yang saya dan saudara harus pegang. Dan kalau kita boleh lanjutkan, yang Paulus beritakan sebetulnya ayat 22 tadi, orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang ku beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Sehingga kembali, jika minggu lalu kita Jumat lalu diingatkan, waktu itu belum ada yang disebut perjanjian baru. Sebetulnya Rasul Paulus menyatakan siapa Yesus itu melalui perjanjian lama. Itu luar biasa sebetulnya, saudara. Di dalam perjanjian lama itu, Tuhan Yesus sudah menyatakan jalan keselamatan. Dan Rasul Paulus, yang saat itu Saulus, sudah melihat bagaimana Yesus itu sebetulnya sudah hadir. Dan kembali kalau kita lihat dari Roma pasal yang ke-10, mari kita lihat bersama saudara dari Roma pasal yang ke-10. Ada seseorang yang bisa membacakannya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat sampai keempat. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk memberikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, dari situ sendiri sebetulnya Rasul Paulus menyaksikan apa yang sudah dia alami waktu itu. Dia mengejar pengikut-pengikut Yesus. Dia bunuh, dia kira itu melayani Allahnya. Mata dia buta, tidak bisa melihat kebenaran yang dari para Tuhan. Tapi dari sinilah saya dan saudara sebetulnya kembali diingatkan, dari perjanjian lama itu sudah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus, yang boleh menjadi satu-satunya juru selamat. Kisah 4 ayat 4. Di Timotius juga dikatakan dia adalah pengantara Allah dan manusia. Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Sehingga dari situlah sebetulnya apa yang saya dan saudara sudah terima saat ini, anugerah yang luar biasa. Sehingga kembali dapatkan firman Tuhan itu dengan saudara membaca firman Tuhan, dengan saudara merenungkan firman Tuhan, dengan saudara juga meminta pertolongan Roh Kudus agar firman Tuhan itu hidup. Tanpa saudara meminta pertolongan dengan Roh Kudus untuk hidup tiap hari, saya lebih yakin firman Tuhan tidak akan hidup dalam diri saya juga. Jika saya tidak minta tolong Tuhan untuk firman Tuhan itu hidup pagi ini, Tuhan, sampai malam saya tidur, mungkin firman Tuhan tidak akan hidup, saudara. Karena manusia pada dasarnya adalah bebal.
Tetapi jika saudara mau tulus, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu. Untuk saya mau hidup seturut dengan firman-Mu. Biar ketulusan saudara juga disambut oleh Tuhan. Sehingga akhirnya 23 bagian terakhir, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Mesias Juru Selamat yang hidup itu sudah hadir, sudah datang, sudah mati bagi saya dan bagi saudara dan bagi mereka yang mau menyambut kasih anugerah Bapa. Sehingga kembali saudara memiliki satu panggilan yang mulia. Saya mempunyai panggilan yang mulia. Setiap orang percaya memiliki panggilan yang mulia, yaitu untuk menyatakan siapa Yesus bagi mereka. Di luar Yesus tidak ada jaminan kehidupan. Di luar Yesus akan penuh ketakutan. Bagi saya dan saudara, biarlah yang sudah ada di dalam Yesus. Kita juga tahu, sehelai rambut pun Tuhan ketahui. Biar saya dan saudara minta senantiasa untuk Roh Kudus itu bekerja, bukan hanya tinggal di kantong saudara tiap hari, tetapi melakukan kerjanya melalui diri saya dan melalui diri saudara. Sehingga dari situlah saudara. Jadi saya ingat kalau dulu Bang Bastian juga men-sharingkan di kristal katedral itu, tangan Yesus di kerangkeng. Jangan kerangkeng kerja Tuhan Yesus melalui saudara. Buka diri saudara. Minta. Saudara sendiri yang akan mengalami hal-hal yang tidak akan saudara bisa pikirkan bersama Tuhan Yesus. Yang jauh melebihi segala rencana kemanusiaan saudara. Amin. Saudara, biarlah kita boleh masuk di dalam doa saat ini. Nanti Ibu Maria akan berdoa untuk yang sakit, yang bergumul. Iskandar akan berdoa untuk gereja dan persekutuan.